Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes. Di channel saya kali ini saya bakal unboxing review produk specs lagi, dan ini adalah specs Alpha Nerf ya Pro FK. Oke, ini salah satu produk yang saya incar gitu ya, dan kebetulan harganya juga miring banget. Aku dapat di harga yang murah gitu ya, dari harga retailnya 650. Dan saya penasaran dari segi uppernya gitu ya, karena uppernya konon katanya gitu ya pakai bahan upper yang sama seperti LS Ribbon punya gitu ya. Dan ya seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Yup guys, di depan kalian sudah ada box dari specs, dan ya ini adalah specs akselerator ya, Alpha Nerf Pro FK. Oke, ini size 39 ya, saya pakai size 39, emang sentimeter itu 25. Dan yang jelas ini original. Dan oke, kita buka dari boxnya seperti ini ya, Nerf. Dan aku ambil warna yang orange ya. Dan ya seperti ini kira-kira sepasang sepatu ya. Oke, kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan kita bahas harganya dulu. Untuk harganya sendiri retailnya itu 649 ya, atau 650, dan kalian bisa dapetin di harga 470 ya di store ya, W7 Store ya. Jadi W7 Store sendiri itu ya store saya sendiri gitu ya, saya sendiri yang kelola gitu ya, dan produk-produknya itu pilihan saya sendiri gitu ya, yang jadinya itu produk sesuai rekomendasi saya yang saya jual aja di situ ya. Jadi yang ngerasa saya enak saya pakai ya saya jual gitu ya. Jadi kan banyak teman-teman tuh yang bilang, bang itu sisa barang reviewnya itu dikemanain gitu ya. Ya nggak dikemana-kemanain juga gitu ya, nggak saya jual karena kembali lagi kalau sudah saya beli gitu ya, jarang banget saya jual gitu ya, atau saya jual kembali. Alasannya cuma satu, karena kita nggak bakalan bisa dapetin model yang sama gitu ya di tahun yang berbeda. Dan contoh kecil gitu ya, kenapa Lightspeed Ribbon gitu ya diulang-ulang ya, di remake ulang dan masih tetap laku, karena dari first impression waktu produksi awal gitu ya, itu sudah enak sepatunya, makanya nyari lagi sudah nggak ada. Makanya ya ini trik marketing specs gitu ya, kejelian specs di remake ulang gitu ya, dalam bentuk Lightspeed Ribbon itu sendiri. Dan ya alasan itu ya yang mengapa saya nggak jual lagi, karena saya belum tentu gitu ya, setelah saya jual terus saya beli lagi itu dengan model yang sama di tahun yang berbeda itu dapat lagi, itu alasannya. Makanya saya putuskan untuk bikin store gitu ya, jual produk-produk yang habis saya review tapi dengan produk baru gitu ya. Jadi saya beli lebih gitu ya, dan sisa lebihnya itu saya jual. Dan ya itu aja ya, kenapa saya bikin store gitu ya, dan saya kelola sendiri ya. Doakan gitu ya, semoga store-nya itu berjalan dengan baik. Oke, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, jelas ini meskipun siluetnya sama gitu ya, tapi dari segi detailing berbeda. Dari cutting lacingnya berbeda gitu ya. Terus di sini uppernya emang full gitu ya, pattern gitu ya, dari segi detailing seperti ini. Terus look embossnya ini emboss ya. Kalau yang lama itu cuma ya seperti ini, cutting polyflex ya. Dan ini emboss ya, outline aja warna hijau gold. Dan yang menarik itu emang grafisnya gitu ya, kayak serat-serat gitu ya, otot. Dan ini yang menjadikan
Alpha Nerf ini menarik gitu ya. Dan kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini ya. Dan untuk perbedaan dengan elitnya di bagian sini gitu ya, grafis ini detailing itu full tekstur gitu ya, emboss. Cuma ini kalau yang pro gitu ya, nggak ada tekstur sama sekali ya. Untuk segi detail seperti ini ya. Oke, kurang lebih dari kaki bagian luar seperti ini, kita pindah ke kaki bagian depan. Depan seperti ini, jelas berbeda gitu ya. Dan uppernya sendiri ini ya lebih ke glossy ya. Cuma untuk ujung-ujungnya sini ya, ini ada tekstur lagi ya. Jadi ini ya, kalian bisa lihat ya. Kalau yang lama nggak ada tekstur sama sekali seperti ini. Cuma untuk upper sendiri ya bahannya sama gitu ya, sintetik ya. Dan dari segi material memang kalau yang Nerf ini lebih solid gitu ya. Kalau yang lama Alpha Elite Pro yang lama ini lebih tipis, ini agak lebih tebal sedikit gitu ya. Dan cutting lacingnya bergelombang seperti ini, tali pipih ya, bahan polyester, terus lidahnya itu berbeda dengan yang lama. Ini persis seperti yang lama ya kalau nggak salah ya. Ini lidahnya mirip dengan Lightspeed 20 ya, ini lidahnya, dan aku punya ya Lightspeed 20. Nah ini ya lidahnya itu sama, kalian bisa lihat sendiri sini ya, sama ya, lidahnya sama, bentuknya sama ya. Jadi ada coakan 3 di sini ya. Dan di sini ada tulisan specs gitu ya, logo specs seperti ini. Dan kurang lebih untuk kaki bagian depan seperti ini ya. Ya tekstur uppernya emang menarik ini. Oke, kita pindah ke kaki bagian dalam. Dalam seperti ini, nggak ada logo specs, cuma ada silo dari produknya yaitu Alpha ya, Nerf ya. Seperti ini, outline aja. Ya, cukup menarik emang untuk kaki bagian luar dalam seperti ini ya kurang lebih ya. Kita pindah ke belakang. Di sini ada tulisan akselerator ya. Kalau yang lama nggak ada ya. Dan cuttingnya itu lebih ke menyamping seperti ini ya, menjurus ke kaki bagian luar seperti ini. Untuk kerapiannya rapi. Bedanya untuk Alpha Nerf pertama dan kedua itu ini ya perbedaannya. Dan untuk insolnya sendiri ya ini sewarna dengan ya, ini dilem ya, cuma emang bisa dilepas seperti ini ya. Warnanya sendiri selaras dengan warna uppernya ya, lebih ke krem gitu ya. Jadi ini warnanya juga cukup menarik gitu ya. Dan untuk bahannya sendiri pakai plat ya, karena outsole-nya sendiri terpisah. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk kerapian specs ya, ya rapi banget gitu ya. Untuk uppernya sendiri single layer ya, tipis ya, dan rapi yang jelas. Oke, untuk ketebalan busa sendiri ya ini pas menurutku ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis ya, seperti Lightspeed 3 lah menurutku ya, yang pro nya ya, atau yang 3LX juga sama. Untuk ketebalan busanya pas. Dan ya oke, kita pindah ke bagian outsole-nya. Outsole-nya sama seperti 3 ya, ya Lightspeed 3, Alpha Pro ya maupun Elite ya, itu sama. 3LX sama, ini model terpisah. Dan untuk segi detail seperti ini ya, warnanya selaras dengan warna uppernya. Oke, kita coba timbang ya. Di size 39 kira-kira kita dapat berapa? 171 gram di size 39. Kita coba compare dengan yang lama ya. 161 gram ya, jelas ini lebih tipis ya menurut gua uppernya. Dan kita compare dengan Lightspeed 3 ya, 164 gram. Jadi ya ini uppernya emang beda ya.
Jadi Alpha Nerf ini lebih tebal sedikit menurutku ya, teksturnya juga berbeda. Oke, seperti apa detail saat sepatunya dipakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu dia detail dari Alpha ya, specs Alpha Nerf FK. Oke, untuk first impression cara masukin kaki gelang sepatunya ya ini mudah ya, tinggal kalian kendorin aja talinya. Cuma saya pas fitting itu terbiasa gitu ya, kalau pakai seri model soplet terpisah dari produk specs itu pasti lepas insole gitu ya, karena sepatunya sendiri emang lebih condong untuk kaki yang narrow gitu ya daripada kaki yang lebar. Jadi untuk fitting sendiri ya setelah lepas insole gitu ya, ini cukup enak, nyaman ya. Cuma emang agak kaku di bagian insole-nya yang itu tertanam pad plastik gitu ya, sebagai biar lebih kokoh aja gitu ya, karena ini model sopletnya itu terpisah gitu ya. Jadi emang butuh supporting terutama di bagian bawah insole-nya yang harus kokoh. Oke, dari segi sizing sepatu ini lebih condong untuk kaki yang narrow gitu ya dibanding kaki yang lebar ya. Terbukti saya harus lepas insole dulu baru ngerasain enak, ngerasain nyaman gitu ya. Cuma ini uppernya emang sedikit lebih berbeda dibanding yang seri Lightspeed 3 ya, meskipun uppernya sama-sama pakai synthetic microfiber gitu ya. Cuma dari segi ketebalan upper, detailing upper, menurutku ini berbeda ya, improvement yang luar biasa dibanding Alpha yang sebelumnya. Kalau Alpha sebelumnya ini menurutku ya terlalu tipis menurutku ya. Jadi untuk feel uppernya itu lebih dapat seri yang Alpha Nerf menurutku ya dibanding yang seri Alpha yang biasa ini yang sebelumnya keluar ya. Dan tapi setelah dipakai gitu ya, karakternya itu mirip dengan LS Ripon ya dari segi upper. Karena aku coba ngulik-ngulik gitu ya, tanya gitu ya untuk LS ya, Alpha Nerf ini uppernya itu ternyata pakai bahan Ripon gitu ya, makanya karakternya mirip-mirip. Jadi ya ini untuk segi sizing lebih condong untuk kaki yang narrow gitu ya dibanding kaki yang lebar. Oke, dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain ya ini aku suka ya. Jadi permainan teksturnya, permainan pattern, desain ini cukup menarik, meskipun ya desain dan model tuh kembali lagi ke selera gitu ya. Dan dari desainnya sendiri emang agak rame gitu ya, tapi ini kayak lebih menonjolkan sepatu ini tuh speed gitu ya, DNA-nya itu speed. Jadi banyak serat-serat otot di sini gitu ya, untuk menggambarkan dari produknya ini tersebut gitu ya. Dan dari angka 1 sampai 10 dari segi model dan desain ini menurutku ya 8 dari 10 ya. Oke, lanjut dari tingkat kenyamanan dari angka 1 sampai 10 ya. Untuk first impression tadi dengan catatan lepas insole ini ya 7,5 gitu ya. Emang kalau lepas insole itu untuk tingkat kenyamanannya nggak senyaman kalian pakai sepatu dengan insole ya. Jadi untuk ketebalan busanya itu nggak terlalu kalian rasakan karena insole-nya sendiri kalian lepas gitu ya. Dan overall itu nggak ada masalah menurutku ya. Itu kembali lagi ke cara kalian pakai sepatu aja gitu ya. Tingkat kenyamanan itu berbeda-beda menurutku. Cuma untuk kenyamanan emang dari angka 1 sampai 10 ya ini 7,5 gitu ya. Terus apakah cukup rekomendasi buat kalian beli, miliki gitu ya di tahun 2023 ini? Ya menurutku masih layak gitu ya, mengingat ini produk terbaru gitu ya. Masih ya 3-4 bulan yang lalu ini rilis. Menurutku masih layak gitu ya buat kalian coba gitu ya. Karena sepatunya sendiri ini kayak ada dimensi berbeda gitu ya dibanding LS3, dengan upper yang ya ini upper dasarnya itu Lightspeed Ripon ya. Jadi feel-feelnya emang berbeda. Jadi ini aku coba ya kayak mudah banget untuk break-in gitu ya pas fitting. Dan ini cukup layak gitu ya buat kalian coba, mengingat harganya sendiri untuk dari harga retailnya ke harga diskonnya itu cukup jauh gitu ya. Selisihnya itu hampir 100.000 lebih gitu ya dari harga retailnya yang 650. Kalian bisa dapetin di harga 520, 519, 510 macam-macam ya. Dan ini patut
kalian coba gitu ya, karena sepatunya ini pas fitting juga enak gitu ya, dan aku nggak sabar untuk bikin video playtestnya. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini, video unboxing review dari produk specs Alpha North Pro FK. Jika kalian punya referensi gitu ya, sepatu bola futsal yang mungkin menarik gitu ya buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, maju terus Indonesia, and see you next video. Ciao.